semuanya, selamat datang di kursus Tensis Nggak Pakai Ribet. Bareng saya Mrs. CK hari ini, kita mulai dari dasar banget ya, yaitu Introduction to Tenses. Jangan keburu pusing ya, aku janji pembahasan ini bakal santai, seru, dan gampang buat dipahami. Karena apa? Iya, betul. Karena belajar itu nggak harus tegang, yang penting paham. Oke? Oke, pertanyaan pertama, siapa di sini yang masih bingung sama tenses? Ayo, jujur saja. Kenapa dulu? Saya juga bingung kok. Tapi setelah paham konsepnya, tenses itu ternyata tidak sesulit itu ya, teman-teman. So, stay with me ya. Oke? Teman, apa sih tenses itu? Nah, kalian bayangin tenses itu seperti mesin waktu, ya. Ya, mesin waktu. Kok bisa? Karena tenses membantu kita berpindah waktu saat ngomong pakai bahasa Inggris. Kita bisa ngomongin sekarang, masa lalu, maupun masa yang akan datang. Bahkan kita bisa cerita soal sesuatu yang sudah selesai atau masih berlangsung. Asik kan? Nah, di sini lihat nih, timeline di sini. Pas, present. Nah, lihat nih, ini timelinenya dari kiri ke kanan. Nah, tenses membantu kita tahu kapan sesuatu itu terjadi. Misalnya, kalau kita ngomong I eat rice, itu artinya aku makan nasi sekarang biasanya atau secara umum I eat rice. Tapi kalau kita ngomong I ate rice, itu berarti aku makan nasi di masa lalu. Itu sudah lampau. Beda lagi kalau kita bilangnya I will eat rice. Artinya aku akan makan nasi di masa depan. Jadi yang berubah adalah waktunya. Oke? Kalau ngomong soal tensis, pasti ada yang bilang, wah 12 tensis, 16 tensis ya Bu. Banyak amat. Iya, aku tahu. 12 kedengarannya memang sangat serem ya. Tapi tenang, kita pecah satu-satu biar gampang. Oke? Nah, ini ada tabel. Hmm. Nih, lihat. 12 tensis ini sebenarnya cuma kombinasi dari 3 waktu, present, past, future, dan 4 aspek, simple, continuous, perfect. Nah, rumusnya gampang. Yang pertama adalah simple. Aspek simple. Simple itu artinya aksi sederhana. Misalnya makan, tidur, minum, belajar, dan sebagainya. Kemudian continuous, aksi yang sedang dilakukan atau punya arti misal lagi makan, lagi tidur, seperti itu. Perfect. Nah, perfect, aksi yang sudah selesai sebelum sekarang. Kemudian present continuous, aksi yang sudah berlangsung selama periode waktu tertentu. Present continuous. Coba deh sebutkan tensis yang paling sering kalian dengar. Ayo, aku tunggu. Wah, betul banget. Ada simple present, present continuous, dan past tense. Mungkin simple future juga sering kalian dengar. Ini sih memang yang paling sering keluar di soal-soal sekolah. Nanti kita bakal bahas ini lebih dalam di pertemuan berikutnya. Tapi sekarang cukup tahu dulu konsepnya, oke? Mungkin yang mikir, Bu, kenapa kita harus belajar tensis? Nah, ini jawabannya. Tensis bikin kita bisa ngomong lebih tepat dan nggak salah paham. Tensis penting banget di tempat kerja, apalagi kalau kalian nanti kerja di perusahaan internasional. Bayangin, bos nanya, have you finished the report? Terus kalian salah jawab karena nggak paham tensis. Kan berabe ya. Oke, tensis selalu keluar di soal ujian. Jadi kalau mau nilai ujian kalian bagus, wajib pahami tensis.
Oke, kesalahan umum dengan dialog. Contoh nih, kalau kita bilang I'm go to school, itu salah. Kenapa? Karena am harus diikuti dengan verb a. Jadinya I am going to school. Jadi, yuk kita sama-sama belajar dari awal supaya nggak salah lagi. Kasih tips nih biar kalian gampang paham tenses. Tips yang pertama, pahami 3 waktu yang sudah kalian tahu tadi. Yang pertama, past, present, dan future. Pahami 3 waktu itu dulu. Tips yang kedua, pahami 4 aspek, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Yang ketiga, jangan hafalin rumus doang, tapi pahami contoh kalimatnya. Yang keempat, praktikkan tenses dalam keseharian. Misalnya, pas posting story IG, story WA, coba pakai kalimat pakai present continuous. I'm eating mie goreng now. Biar kalian belajar dan lebih menarik postingan kalian. Sekarang aku tes kalian ya. Jawab di kolom komentar atau catat di buku catatan kalian. Yang pertama, saya sedang belajar sekarang. Pakai tenses apa? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Yang kedua, dia sudah menyelesaikan PR-nya. Ini pakai tenses apa? Selanjutnya, besok aku akan pergi ke Jakarta. Nah, ini gampang banget. Pasti bisa jawab. Sip. Tulis jawabannya dan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang salah, nggak apa-apa. Justru salah itu langkah awal supaya kamu benar. Oke, teman-teman, kita udah belajar apa itu tenses dan ngintip dikit soal 12 tenses. Gimana? Lebih paham sekarang? Ingat, tenses itu kayak mesin waktu. Jadi, kalau kalian paham timeline-nya, pasti gampang banget deh ngatur kata-kata kalian. Di pertemuan berikutnya, kita bakal masuk ke simple present tense. Ini tenses yang paling penting karena dipakai setiap hari. Jangan lupa siapin catatan dan semangat ya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang masih bingung, tulis di kolom komentar. Mrs. Ceka siap bantu jawab. Stay humble, stay awesome, and see you on the next lesson. Bye-bye.